Yo guys, balik lagi sama gue di channel Brian Martin dan salam merah kembali teman-teman ya. Jadi ini hari Minggu, sebelumnya pengen saya ucapkan selamat berhari Minggu buat teman-teman sekalian ya. Selamat berakhir pekan juga. Dan ya, jadi seperti biasa akan saya update lagi lanjutan untuk si Bitcoin. Plus juga ada hari ini saya ada update sedikit tambahan untuk Ethereum-nya gitu ya. Karena kemarin ada yang request tolong sekalian Ethereum-nya, ya udah sekalian aja jadi quick update aja untuk si Ethereum ya. Teman-teman, untuk area pentingnya aja. Oke. Jadi hari ini ya kita bisa lihat ya Bitcoin mengalami penurunan kembali, endorser kembali, and then ya dibandingin dengan altcoin yang turunnya ini lebih gila-gilaan gitu ya. Ada yang di atas 5%, bahkan ada yang channeling 20,6% gitu kan, 10% rata-rata di atas 10% gitu ya, belasan persen sampai 20-an persen. Oke, jadi seperti biasa awalnya untuk USDT dominant secara time frame 4 jam terlebih dahulu. Yes, ini kemarin juga sudah saya mention ke teman-teman sekalian, ketika dia memang sudah mengalami penguatan, setidaknya dia adanya koreksi dulu ya, atau at least retest di box warna biru ini, tapi dia tidak sampai ke bagian box warna biru ini atau bahkan nyentuh ya testing terhadap EMA 34 dan 55 garis warna merah dan biru secara time frame 4 jam. Kemudian dia melanjutkan penguatan yang sangat impulsif di sini ya. Jadi memang kemarin skenario-nya dia istilahnya retest dulu sebelum melanjutkan penguatannya, cuman yang terjadi dia retest dan nggak sampai ke area supportnya ini, atau bahkan EMA 34 dan 55 aja ini nggak disentuh gitu ya, nggak kesentuh, dia udah rebound lagi. Cuman sesuai ekspektasi dia udah sentuh di box warna oranye ini, malah melanjutkan rally-nya kembali gitu. Jadi di luar ekspektasi ya. Jadi kemarin informasi seperti ini tuh buat apa sebenarnya, yang nanyain sebentar. Informasi ini seperti ini buat apa? Jadi kalau misalkan dia melanjutkan kenaikan seperti ini, berarti kita akan lihat untuk Bitcoinnya itu kembali tertekan atau endorser gitu ya. Ya, teman-teman, fungsinya untuk USDT dominance ini seperti itu. Ya, kalau misalkan kemarin memang skenario-nya dia bisa melanjutkan penguatan yang kembali, berarti untuk Bitcoin itu akan kembali tertekan atau koreksi atau endorser lagi gitu ya. Dan kita bisa lihat di sini dia udah istilahnya break ya dari area strong resisten di box warna orange ini. Dia sempat struggling ataupun sideway dulu, retest kembali di sini ya. Dia udah mampu break. Sebentar, ini akan saya hapus dulu ya. Dia udah mampu break ya. Kemudian di sini kita bisa lihat ya. Di sini seperti sideway ataupun retest dulu sebelum melanjutkan penguatan. Jadi memang sempat tertahan di box warna merah ini yang sebelumnya mampu menahan laju penguatan si USDT dominance ini semenjak tanggal 14 Mei, kemudian 19 Mei, kemudian beberapa kali di 26, 27 Mei, dan akhirnya kemarin ini sempat struggling and then terakhir dia mampu break gitu ya. Jadi memang area tersebut bisa sekali diperhatikan. Yang kita lihat sekarang ini Bitcoin itu kembali tertekan, sangat tertekan gitu ya, di kisaran 27 ribuan dolar. And then next lagi ya, kalau misalkan let's say untuk jangka pendeknya aja, di sini dia setelah mengalami penguatan yang cukup signifikan, kemudian dia mendapati atau kita lihat yang namanya sideway atau bala dia retest terlebih dahulu ke box warna merahnya bawah ini ya. Ini di sekitaran 6,5 sampai 6,59%. So untuk jangka pendek berarti Bitcoin masih ada chance untuk mantul sedikit lah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi memang ini seperti bisa dibilang setelah penguatan ya, dia cari pijakan baru untuk bisa meneruskan penguatan yang kembali gitu. Didukung minggu depan kan ada rapat FOMC dan lain sebagainya, yang memang jauh lebih prefer untuk mengambil keputusan lebih hawkish karena menanggapi CPI data kemarin yang sampai 8,6%. Jadi persiapkan untuk hal buruk seperti ini. Kalau ini yang terjadi, maybe Bitcoin bisa ke kisaran 24.000, 25.000 dolar gitu. Itu sangat possible sekali gitu ya. Jadi kalau misalkan dia bisa melanjutkan penguatannya, kita bisa lihat ke area-area sebelumnya nih, teman-teman. Ke area-area sebelumnya. Jadi kita bisa lihat aja di sini box warna orange ini. Ini di sekitaran 6,88 sampai 7,05%-nya. Ya, jadi bisa diperhatikan next target ketika memang dia melanjutkan penguatannya untuk si USDT dominance, dan di highest-nya atau di week-nya ini ya kita bisa lihat di sini. Ini di sekitaran 7,65%. Wah, ini sangat-sangat tinggi banget teman-teman ya. Jadi ini mungkin akan saya tandai dengan warna garis warna merah aja ya. Nah, jadi area ini bisa sekali diperhatikan di range kisaran 7,5-7,6%-nya. Ketika memang box warna kuning ini atau orange ini bisa di breakout ya. Ini di kisaran 6,88 sampai 7,05%. Ya, jadi hal seperti ini yang perlu sekali diwaspadai atau diantisipasi. Oke, ketika dia retestnya kuat untuk melanjutkan penguatannya, didukung dengan rapat FOMC minggu depan. Oke.
Next ini untuk Bitcoin dominance, yes dia malah melanjutkan penguatannya, bahkan dia mampu break di area strong resistance atau high point sebelumnya di kisaran 47,59 sampai 47,76%-nya dia mampu break, and then yang menjadi next target adalah 48,9 sampai 49% ya di kisaran rest area sini. Ya makanya kita lihat ini altcoin ini kembali sangat-sangat tertekan ya. Untuk kita lihat dari Bitcoinnya tertekan, kemudian dari segi Bitcoin dominance juga benar-benar menekan lajunya si altcoin gitu. Jadi benar-benar berhati-hati ya untuk altcoin di mungkin maybe di minggu-minggu inilah gitu ya. Jadi ini next target yang perlu sekali diperhatikan ya, ini adalah next area strong resistance. Kalau misalkan dia di sini kena reject ya, kena reject kemudian at least dia retest dulu di area atau highest poin sebelumnya ya di sekitar 47,5 47,6%, ya berarti masih sedikit dikasih napas lah. Cuman memang untuk jangka pendeknya ini prefer lebih ke hal yang lebih buruk gitu ya. Jadi ini yang perlu sekali diperhatikan ataupun diwaspadai sama teman-teman sekalian ya, yang maybe masih trading kan di altcoin gitu, lebih berhati-hati lagi. Oke. Nah ini untuk Bitcoin dulu ya untuk daily time frame. Jadi kemarin juga sudah saya sampaikan di box warna biru ini, jikalau memang jangka pendeknya dia dikasih mantul dulu, maka kita mendapati beberapa potentially area potensi yang bisa sekali diperhatikan di box warna biru ini. Ini di sekitaran 29.900-an sampai 30.300 dolar. Cuman balik lagi. Dia ini kemarin ini secara daily cuman ngetes di box warna orange ini di sekitaran 29.200-an sampai 29.400-an dolar. Dia cuman bikin wick ke atas doang secara daily candle-nya. Kemudian dia melanjutkan penurunannya ya, kita bisa lihat nih nge-wick ke bawah sampai di box orange warna bawah ini, istilahnya benteng support lagi gitu ya. Ini di kisaran 27.900-an sampai 28.000-an dolar gitu, teman-teman. Ini bahkan sempat mantul ya, kemudian dia bikin wick ke atas lagi. Ini ngetes doang ke kisaran 28.500-an yang sebelumnya di area sini. Ini mungkin akan saya hapus dulu ya teman-teman. Dan di sini ya, yang sebelumnya di box warna merah ini menjadi area support dari pergerakan si Bitcoin sebelumnya nih. And then ketika dia breakdown ya mantul dulu dikit, ngetes doang ya untuk melanjutkan penurunan sama seperti sebelumnya nih. Kita bisa lihat polanya, ini akan saya hapus dulu biar lebih enak ya. Sebentar. Dah ya, jadi sama seperti ini ketika dia breakdown, kemudian dia mantul doang nih untuk retest ya, kemudian melanjutkan penurunannya kembali ini ya. Ini akan saya hapus dulu, ini akan saya hapus. Kemudian setelah dia boom ya turun lagi, ini mantul cuman untuk retest lagi di area support sebelumnya yang menjadi di flip menjadi resisten. Kemudian dia melanjutkan penurunannya kembali gitu ya. Jadi kalau misalkan secara daily time frame, ini kan saya hapus dulu tanda panahnya biar lebih enak ya teman-teman ngelihatnya. Nah ini secara overall dia masih bertahan di atas trendline garis warna kuning ini di dalam falling wedge patternnya nih tuh, falling wedge pattern yang besar ini tuh ya teman-teman. Ini mungkin akan saya hapus dulu tanda panah ini biar lebih enak ya tuh. Jadi kurang lebihnya dia masih bermain di sini teman-teman, nih di sini tuh ya. Nah dia masih tertahan di trendline support si falling wedge pattern ini. So kita tinggal lihat aja apakah hari Senin dia masih dikasih sedikit napas gitu ya, atau malah dia lanjut di bablas. Kalau misalkan bablas di trendline supportnya ini secara pattern ini ya, dan trendline support ini, next target ini masih sama seperti yang saya tandain waktu drop waktu itu ya. Ini di box warna merah ini di antara dua garis oranye ini di range kisaran 24.000 sampai 25.700 dolar. Jadi ini menjadi next target kalau misalkan, ini disclaimer, kalau misalkan area trendline support ini dijebol lagi. Ya ini let's say dia dijebol lagi, ini pemberhentian cuman berhenti doang, kemudian dia nggak dikasih napas, bikin wick sedikit lanjut dibawa turun lagi. Ini menjadi next target ya untuk si Bitcoin-nya. Jadi perlu sekali diperhatikan di kisaran 24.000 sampai 25.700 dolar. Tapi kalau misalkan secara daily-nya dia mengalami penguatan dulu ya, untuk sementara bisa dibilang untuk sementara kita bisa perhatikan di area kisaran 27.900 sampai 28.000 dolar dulu, karena sebelumnya ini berfungsi menjadi area support dari pergerakan si Bitcoin. Ketika di flip ya pasti menjadi resisten gitu ya. Kalau misalkan next target lagi itu mampu di break, next target di kisaran box warna merah ini di kisaran 28.500 sampai 28.700 dolar ya, yang menjadi area resisten terdekat ya
Jadi ini untuk range 1 dan ini untuk keduanya. By the way, ini yang terdekatnya. Oke, teman-teman ya. Jadi ini terdekatnya bisa diperhatikan terlebih dahulu. Jika memang dia istilahnya kita lihat adanya penguatan terlebih dahulu dan next target di box warna oranye atas ini, atau mungkin saya akan tandain dengan warna berbeda. Box warna hijau ini di kisaran 29.200 sampai 29.400 dolar. Jadi bisa diambil ya opportunity jikalau memang dia mengalami penguatan atau pemantulan terlebih dahulu di beberapa area resisten sebelum melanjutkan penurunannya kembali ya. Jadi ini secara daily time frame. Next ini secara, harusnya tadi secara weekly dulu ya teman-teman ya. Nah, ya udahlah nggak apa-apa ya. Jadi ini sedikit tambahannya secara weekly. Yes, dia memang sebelumnya bermain di dalam sebuah channel ya. Kemudian kita bisa lihat ya. Di sini dia sudah terbreakdown dari si trendan support channelnya ini bagian bawah. Kemudian dia sempat mantul, jadi hitungannya cuma mantul untuk retest terlebih dahulu aja di trendan support ini. Dan sekarang ini lagi ngetes lagi di shadow sebelumnya nih di tanggal 9 Mei ya. Ya, dia breakdown lagi. Jadi kalau misalkan dia melanjutkan penurunannya kembali, ya ini area yang perlu sekali kita perhatikan ya. Di range area sini 19.000 sampai 23.000 dolar. Jadi range area situ, karena kita bisa lihat ini adalah ATH Bitcoin pada 11 Desember 2017 ya, yang mana di flip menjadi support juga, plus juga adanya EMA 200 ya, MA 200 nih teman-teman. Ya, garis warna merah ini. Jadi memang di range box warna hijau ini adalah next target pemberhentian secara weekly. Ya, ini kita bisa lihat sekitaran 19.000 sampai 23.000 dolar. Ini mungkin akan saya tandain lagi biar lebih enak ya. Di sini nah itu ya. Sekitar 19.000 sampai 23.000 dolar ya. Jadi itu yang bisa diperhatikan sama teman-teman sekalian. Jikalau memang let's say dia cuman, kalau mantulnya pun secara weekly ya nggak gitu kelihatan ya. Kalau misalkan cuman mantul dalam sehari 2 hari ke depan, pada ujung-ujungnya untuk bisa melanjutkan penurunannya ke area ini, itu sekali bisa diperhatikan. Oke. Next ini untuk secara time frame 4 jamnya aja. Kemarin sudah saya sampaikan ke teman-teman sekalian ya, ketika memang dia sudah terbreakdown ya, kemudian potensially dia mantul, ada beberapa area resisten. Pertama di box warna orange ini di kisaran 29.200 sampai 29.400-an dolar. Next lagi di garis putus-putus merah ini di sekitaran 29.600-an. Dan next di box warna biru ini di sekitaran 30.000 sampai 30.200-an dolar. Cuman dia mantul sampai sini doang ya, box warna orange ini, atau cuman sampai ke resisten pertama aja. Lanjut di bawah turun lagi. Ya, ketika dia di bawah turun ya, kemudian mantul, sempat ngetes kembali di area support sebelumnya di box warna merah ini di kisaran 28.600 sampai 28.800-an dolar. Kemudian ya, ini akan ada bullish candle, berarti kan mantul dulu sedikit gitu kan. Kemudian melanjutkan penurunannya kembali, even area 28.000 itu jebol ya teman-teman di sini. Jadi next yang perlu sekali kita perhatikan adalah di lowest point atau di wick candle bagian bawahnya itu di tanggal 12 Mei ya, di bagian sini itu di sekitaran 26.600-an dolar. Jadi masih besar potensi untuk dia at least ngetes ke kisaran situ. Baru nanti kita lihat reaksinya seperti apa. Tapi secara time frame 4 jam pun sekarang nih dari segi RSI-nya sudah masuk area extremely oversold nih, teman-teman ya tuh. Ini kurang lebih sama seperti kejadian sebelumnya. Ya, kita bisa lihat di area sebelumnya ketika drop ya, udah masuk area extremely oversold. Akhirnya nggak lama dia rebound gitu ya, ataupun ya at least RSI-nya itu refresh secara time frame 4 jamnya. Walaupun masih berada di bawah level 50, teman-teman ya. Jadi memang kita bisa lihat kalau misalkan jangka pendek masih bisa nggak meneruskan penurunan ke next target terdekat di kisaran area sini. Kemudian kalau misalkan dia let's say pun mantul, kita bisa lihat untuk area support sebelumnya seperti kisaran 28.000, 28.600-an dolar gitu ya. Jadi area-area tersebut bisa sekali diperhatikan untuk jangka pendek pada si Bitcoin. Next ini terakhir untuk sekilas update aja atau quick update aja untuk si Ethereum secara weekly. Yes, kita bisa lihat ini lebih parah penurunan daripada si Bitcoin. Kenapa? Kita bisa lihat di sini secara weekly time frame aja candlenya ini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 red candle gitu ya, atau ya candle warna merah, balok merah itu udah 10, teman-teman. Dan sekarang ini posisinya dia udah jebol ya dari si area cukup penting di box warna orange ini. Ini di kisaran 1687 sampai 2095 dolar ini udah kejebol, dan sekarang ini lagi testing di box warna hijau. Yang sebelumnya kita bisa lihat ini menjadi area ATH-nya si Ethereum pada 8 Januari 2018. Sekarang lagi di testing, plus dia box warna hijau ini
Ada juga MA200 secara weekly time frame. Ini kisaran range harga 1176 sampai kisaran 1400-an dolar sekarang lagi di testing. Tinggal ini istilahnya benteng pertahanan terdekatnya si Ethereum. Mampukah Ethereum ini bertahan atau maintain posisinya di box warna hijau ini ya, nggak ngelosor lebih dalam gitu ya, nggak drop lebih dalam gitu ya. Jadi ini istilahnya benteng terakhirnya gitulah, perisai terakhirnya dia yang terdekat. Dan plus kita lihat dari RSI-nya juga sudah mulai masuk area extremely oversold nih, teman-teman. Jadi kurang lebih kalau misalkan kita lihat dari pergerakan sebelumnya di 10 Desember 2018, ini juga pernah ya, dia drop nih, teman-teman, dia drop sampai kisaran 82 dolar guys ya di 10 Desember 2018, sudah masuk area extremely oversold dan akhirnya dia mantul gini ya, 1 2 3 bullish candle secara weekly-nya. Jadi memang tinggal kita lihat aja ini apakah dia adanya pemantulan cukup signifikan ketika mendekati MA200 atau at least di box warna hijau ini gitu ya. Jadi memang masih adanya kemungkinan dia masih turun lagi untuk ngetes ke kisaran range area 1200-an dolar sebelum kita lihat apakah seperti sebelumnya mengalami pemantulan yang lumayan gitu ya, atau bullish candle muncul ya. Karena kita lihat juga dibarengnya dengan RSI yang sudah mulai masuk ke area extremely oversold. Jadi itu next target area yang bisa sekali diperhatikan sama teman-teman sekalian untuk si Ethereum-nya gitu ya. Jadi ini juga berdampak sangat-sangat tidak baik karena si Ethereum kita bisa lihat ya, kalau misalkan Ethereum itu menguat kan biasanya disusul dengan altcoin. Nah ini kembali kita bisa lihat benar-benar nggak dikasih napas dari untuk Ethereum-nya gitu ya. Altcoin-nya juga kita bisa lihat makin tertekan lagi dari segi Bitcoin dominance, dan juga kita lihat dari Ethereum juga benar-benar kondisi yang sangat-sangat tidak menguntungkan untuk altcoin. Itu aja yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk analisa kembali sebelum make decision atas transaksi kalian masing-masing, dan sampai jumpa untuk next video. Sampai